Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita lanjutkan materi pelajaran kita ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sudut pada lingkaran dan juga panjang busur. Oke, langsung saja. Sudut pada lingkaran itu apa saja? Sudut pada lingkaran ada dua, yaitu sudut pusat dan juga sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran ya. Jadi ada dua buah jari-jari, kemudian mereka berpotongan di pusat lingkaran membentuk sudut yang disebut dengan sudut pusat. Kalian bisa perhatikan di gambar ini ya, ada garis AO. AO ini kan berarti jari-jari lingkaran, kemudian CO ini juga jari-jari lingkaran, kemudian mereka bertemu atau berpotongan di pusat lingkaran membentuk suatu sudut yang disebut dengan sudut pusat. Yang kedua, sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada keliling lingkaran. Contohnya nih, AB ini kan tali busur, kemudian BC ini juga tali busur. Mereka berpotongan di tepian lingkaran atau di keliling lingkaran membentuk sebuah sudut yang disebut dengan sudut keliling. Jadi itulah sudut pusat dan juga sudut keliling. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, diingat-ingat kalau mereka menghadap busur yang sama, nih kakinya sama-sama di A, sama-sama di C, ya sudut B. Sedangkan sudut O juga sama-sama di A dan C sama-sama di C. Kalau menghadap arah yang sama, maka besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali dari besar sudut keliling. Jadi kalau misalkan nih sudut B-nya ini 30 derajat, maka sudut O-nya di sini akan menjadi 60 derajat, 2 kali lipatnya. Atau sebaliknya, sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat, gitu ya, diingat-ingat. Lanjut. Nah, sifat-sifat sudut pusat dan juga sudut keliling ada 3. Yang pertama, menghadap diameter. Nih, gambar yang pertama. Nah, nih. Kalau ada sebuah sudut keliling ya, ini kan sudut BAC nih. Ini itu kan sudut keliling karena ada tali busur, dua tali busur dan mereka berpotongan di pinggir, makanya disebut dengan sudut keliling. Dan sudut keliling ini itu menghadap sebuah diameter. CB ini kan diameter. Tali busur yang melalui pusat lingkaran itu kan disebut diameter pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, kalau ada sudut keliling menghadap diameter, maka besarnya itu pasti 90 derajat alias seko ya. Lanjut sifat yang kedua. Kalau ada Kalau ada sudut keliling kemudian menghadap ke busur yang sama, nih contohnya ABE, kakinya di A dan di E. ACE, kakinya di A dan di E. ADE juga kakinya di A dan di E. Madepe podo kok ini itu besarnya semuanya sama. Kalau diketahui misalkan B-nya ini 20, ya berarti koncone tunggalnya 20 kabeh. Besarnya sama. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga, jumlah sudut keliling. Kalau ada sudut keliling yang saling berhadap-hadapan, nah hadap-hadapan nih ya. Misalkan nih sudut D madep ngorono, sudut B madep ke sana ya, berhadap-hadapan, maka jumlah kedua sudutnya sudah bisa dipastikan 180 derajat, saling melengkapi gitu ya. Misal nih, kalau yang D ini itu 60 derajat, ya berarti kini sisa nih supaya menjadi 180 kan berarti 120 derajat gitu ya. Kalau misalkan ini 30 derajat, ya berarti kini mestinya 150 derajat. Jadi kalau mereka dijumlahkan itu totalnya 180. Ya, syaratnya harus berhadapan-hadapan. Itu 3 sifat sudut pusat dan sudut keliling. Lanjut. Contoh soal. Pada gambar sudut BCA ya, BCA itu besarnya 28 derajat. Berarti BCA berarti 28 derajat ini gini. Ya. 28 derajat. Pertanyaannya, berapakah besar sudut CBA? CBA berarti yang gini.
Nah, yang pertama kalian kan udah pasti tahu dong besarnya sudut CAB, yaitu 90 derajat. Kenapa 90? Karena dia menghadap diameter lingkaran tadi yang sifat yang pertama ya. Nah, kalau tiga sudut segitiga ini dijumlahkan, itu kan ada teoremanya. Kalau ketiga sudut dari segitiga itu dijumlahkan, maka totalnya pasti 180. Berarti ada 20 ditambah 90 ditambah piro, hasilnya 180. 90 ditambah 28 berarti ada 118, ditambah berapa, hasilnya 180. Berarti sudut yang dimaksud yaitu sudut CBA adalah 180 dikurangi 118, berarti dapatnya 2, 7 ya, berarti 62 derajat. Lanjut. Contoh yang kedua, pada gambar jika sudut ADB 35 derajat dan sudut ADB berarti yang ini 35 derajat, kemudian sudut CBD berarti yang ini 40 derajat. Pertanyaannya, besar sudut ACB berarti sing iki. Nah, kalau kalian perhatikan ADB dan ACB ini kan menghadap ke arah yang sama, yaitu menghadap ke sini. Nih, ini kaki yang satu di A, kaki yang kedua di B, yang ini juga kakinya di A, kakinya di B. Menurut sifat yang ketiga tadi, maka nilainya sama. Berarti sing sudut ACB harus besarnya sama dengan ADB, yaitu 35 derajat. Pertanyaan kedua, sudut CAD. Nah, berarti CAD kudune podo karo CBD. Nah, karena kan sama-sama menghadap ke arah ini busur DC ya, berarti besarnya 40 derajat gitu ya. Oke, ini ada 4 soal, silahkan kalian pause videonya. Nih tak ilangi wajahku. Nah, di pause ya, dikerjakan 4 soal tersebut. Oke. Nah, jangan di stop dulu, jangan di skip. Ini masih ada soal lagi habis ini. Oke, lanjut. Berikutnya bahas tentang sudut antara dua tali busur. Sudut antara dua tali busur ini itu nanti ada dua, yang berpotongan di dalam lingkaran dan yang berpotongan di luar lingkaran. Rumusnya agak sedikit berbeda. Ini saya berikan yang di luar lingkaran ya. Berarti sudut ki saya mencotot mencoba ki. Nah, ini adalah sudut antara dua tali busur. CB ini kan tali busur, DA ini juga tali busur. Mereka berpotongannya tapi di luar lingkaran. Nah, ini rumusnya untuk mencari sudut CED adalah setengah kali sudut COD kita kurangi dengan sudut AOB. Berarti ini nanti besarnya berapa, ini besarnya berapa, kita kurangi atau selisihnya gitu ya. Nah, kalau pertemuannya itu di dalam lingkaran, maka nanti yang dalam kurung ini bukan dikurangi tetapi dijumlahkan gitu ya. Oke, latihan soalnya ini bisa kalian kerjakan. Kalau ini kan ketemunya di dalam ya, berarti nanti dijumlahkan gitu ya. Itu pertemuan kita kali ini. Jadi yang belum paham atau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Dikerjakan tugasnya, dikumpulkan pada hari yang sudah ditentukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.